Ketemu saya lagi di Korea. Dari Salwita, judul pertanyaannya adalah, Mas J yang baik, kok tahu saya baik ya? Saya punya tanah yang saya beli 1 tahun yang lalu, daerah perbukitan di tepi danau buatan, seluas 3,5 hektar. Daerah itu adalah daerah peternakan sapi. Banyak sekali ide untuk diapakan tanah itu. Yang pertama adalah ingin bikin perumahan, yang kedua ingin bikin peternakan dan perkebunan, yang ketiga ingin membuat tempat wisata seperti Kampung Tulip di Bandung, tapi saya kurang ilmu dan kurang dana. Ingin join dengan orang juga tak ada ilmu. Berilah saya nasihat Mas J. Apakah sebaiknya yang bisa saya lakukan? Baik, Mbak Salwita, jika Anda mungkin sudah pernah membaca artikel saya tentang 5 macam cash flow, atau dalam buku saya Kitab Anti Bangkrut juga saya bahas. Nah, ada yang disebut namanya cash flow harian, cash flow bulanan, cash flow semesteran atau 3 bulanan juga ya, cash flow tahunan, dan namanya cash flow project. Nah, jadi dari jenis usaha yang Anda katakan tadi ini, contoh begini, ingin bikin perumahan ya dengan peternakan dan perkebunan, ini berbeda. Perumahan itu cash flow-nya jelas cash flow project yang lakunya belum tentu laku. Jadi sering saya bilang sama kawan-kawan begini, bisnis properti itu adalah bisnis yang tidak akan rugi, tapi belum tahu untungnya kapan. Dalam arti masalah cash flow-nya. Nah, karena tidak mudah tentu aja untuk menjual rumah, tidak seperti menjual kacang goreng. Tapi beda dengan bisnis peternakan. Peternakan dan perkebunan, nah ini memakan waktu yang lebih pendek dibandingkan perumahan tentunya. Misalkan Anda beternak kambing ya. Nah itu tentu aja berapa 1 tahun ya, mungkin saya kurang tahu kambing berapa lama Anda bisa panen. Nah kalau kebun ya, tergantung kebunnya apa. Misalkan kebunnya Anda kebun cabai ya, kalau cabai itu kan 3 bulan bisa panen. Kalau untuk tempat wisata, nah tentu aja tempat wisata ini Anda harus menarik orang untuk datang ke tempat Anda. Hal ini tentu saja memakan waktu dan effort yang lebih lama. Ya, apalagi kok tempatnya sangat terpencil. Nah, jadi masing-masing bisnis semua punya konsekuensi. Bagi saya, Anda bisa mengombinasikannya. Contohnya misalkan Anda membangun perumahan, agar cash flow-nya cepat, lebih cepat daripada Anda mendevelop, Anda kombinasikan dengan yang namanya coupling. Karena jual coupling tentu aja lebih gampang dibandingkan menjual perumahannya sendiri ya. Karena rumah Anda harus bangun lebih dahulu atau menjual konsep lebih dahulu. Nah, serupa dengan kalau misalkan Anda mau menanamnya itu kan ada tanaman-tanaman keras yang mungkin memakan waktu lama. Misalkan Anda menanam jati ya, itu 15 tahun kan. Tapi sebelum jati itu panen, Anda bisa menggunakan di sela-sela jati tersebut menggunakan sistem tumpang sari ya. Jadi Anda bisa menanam sayuran atau untuk kebutuhan yang lebih cepat ya panennya. Misalkan 1 bulan 2 bulanan bisa panen. Nah ini dipakai untuk cash flow harian atau cash flow bulanannya ya. Nah, jadi itulah yang paling penting. Kalau bicara masalah Anda tidak punya ilmu, ya sering saya bilang kan, kalau Anda mau buka rumah makan, Anda tidak harus jago masak, tapi Anda cari tukang masaknya. Artinya bagaimana cara cari tukang masak? Ya rekrut. Nggak punya, ya diumumkan. Cari komunitasnya, tukang masak itu kumpul di mana. Kalau mau buka bengkel, tidak harus jadi montir. Betul? Kalau mau buka salon juga tidak harus jadi bencong. Jadi cari bencongnya, di mana bencong itu biasa kumpul. Nah kan begitu ya. Ini agak sensitif ya bicara masalah bencong sekarang ini ya, karena banyak LGBT. Baik, nah jadi intinya ya, cari di mana mereka biasa kumpul. Atau kita bisa juga mencari komunitasnya, atau cari proyek yang serupa dan bisa jadikan salah satu GM-nya sebagai konsultan kita. Nah, jika nanti mereka memberikan konsultasi, awalnya mungkin kita bayar sedikit ya, dari konsultasi tersebut kita bisa mendapatkan ilmu. Kalau memang terbukti ilmunya si GM ini bagus, bisa Anda ajak untuk menjadi rekanan. Ya, ini juga saya tuliskan di buku saya The Power of Kepepet tentang membangun waterboom tapi tidak mengerti ilmunya waterboom ya. Seperti itu jawaban dari saya. Sekian, sampai ketemu lagi di Tanya Juragan berikutnya.